Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Dan selamat datang di Plot Ninja Kamui. この先で鬼の姿に震えろ。じゃあ尋ねるが。Nah, kali ini mari kita lanjutkan perjalanan Joe untuk menuntut pembalasan. Dan part kedua, mari kita mulai. Teknik ninja sangat dijaga ketat oleh organisasi, di mana itu tidak boleh sampai bocor keluar. Tapi karena bencana yang mengguncang seisi dunia, organisasi memperbarui peraturan, dan mereka bergabung dengan kekuatan yang lebih besar. Karena itulah, rahasia teknik ninja bisa dibagikan kepada orang asing, serta bagi siapapun yang melanggar aturan, akan menjadi target pembunuhan oleh organisasi. Joe, ia terbangun dari mimpi buruknya, di mana saat itu dirinya berada di sebuah pabrik terbengkalai, dan yang ada di hadapannya adalah sang kapten pasukan yang telah digantung tak berdaya. Mengingat seluruh pembantaian yang terjadi, ia tentu saja marah, di mana ia ingin melampiaskannya kepada si kapten pasukan. Namun ketika itu, ia mulai lemas, dan kemudian ia terjatuh tak berdaya. Tapi sebelum dirinya tak sadarkan diri, ia ditemukan oleh pria tua, serta akhirnya ia ditolong oleh pria tua itu. Waktu berlalu, dan Joe sekarang berada di kediaman pria tua itu, di mana ternyata pria tua itu adalah seorang dokter yang merupakan kenalan lama Joe. Dan dengan pertemuannya itu, pria tua tersebut bertanya akan kenapa Joe tidak menggunakan topengnya. Dan Joe pun menjelaskan jika hal itu tidaklah berguna, karena organisasi tetap saja menemukannya. Mengesampingkan hal itu, pria tua itu pun memperhatikan luka yang diderita oleh Joe, di mana ia mengetahui jika Joe telah memakai teknik rahasia. Dan dengan itu jugalah ia memberitahukan kepada Joe untuk tak pernah menggunakannya kembali, karena resikonya adalah kematian. Namun ketika pria tua membalikan badannya, ia sangat terkejut dengan luka hitam yang ada di punggungnya, karena bagaimana bisa Joe berhasil lolos dari kematian. Dan setelah ia memperhatikan luka itu, ia mulai bersiap untuk pengobatan, terutama untuk kesembuhan Joe. Pasti akan memakan waktu beberapa hari, di mana ia bersiap untuk memberikan suntikan obat, dan itu tidaklah menyakitkan. Tapi bohong. Di malam hari, Joe akhirnya telah kembali sadar, dan ia pergi untuk menemui si kapten pasukan yang digantung tak berdaya, di mana ia kemudian menusuk dan menyiksa pria itu. Tapi si kapten, ia bertahan dari siksaan, di mana ia takkan memberitahukan informasi apapun tentang organisasi. Karena hal itu jugalah, dari siang, sore, bahkan malam hari, Joe kembali untuk menyiksa si kapten pasukan. Namun si kapten pasukan tetap menutup mulutnya, melainkan ia menceritakan rasa senangnya ketika membunuh istri dan anak Joe. Dan dengan kejadian itu pula, Joe menyiramkan pertamax ke sekujur tubuh si kapten, di mana ia kemudian menyalakan korek dan berkata jika dirinya akan mengirimkannya ke kedalaman neraka. Menyala abangku. Salah scene. Scene berpindah di kantor FBI. Mike, ia protes kepada atasannya karena ia diberhentikan atas penyelidikan kasus Joe Logan. Terutama ia tak bisa membiarkan tragedi yang terjadi di rumah sakit. Namun atasannya, ia meminta kepada Mike untuk jangan menyelidiki kasus itu lebih lanjut, karena itu merupakan perintah dari para petinggi. Bahkan asistennya, Emma, telah diberitahukan atas hal tersebut. Di mana karena perintah itu, Mike, ia kesal kepada Emma, karena asistennya itu malah ciut di hadapan wewenang atasan.
Namun Emma kemudian mengatakan, jika tak ada untungnya menghadapi para atasan, di mana ia sendiri merasa jika ada hal janggal yang telah terjadi. Terutama ia telah mencoba menyelidiki tentang Joe Logan, tapi data yang dirinya temukan, Joe Logan, Sarah Logan, dan Kyle Logan, informasi mereka tidaklah ditemukan. Seakan mereka tak pernah terlahir sejak awal. Dan informasi itu sama seperti milik korban sebelumnya. Sementara itu, kembali ke pabrik terbengkalai. Terlihat Joe telah bersiap untuk mencari informasi, di mana dengan ember merahnya, ia melesat ke tempat-tempat yang dirinya ketahui. Dari gorong-gorong pengemis, dojo kosong, bahkan terowongan kereta api, ia tak dapat menemukan satu informasi apapun. Dan satu demi satu tempat yang mungkin menjadi markas para ninja buangan seakan telah ditinggalkan. Di mana akhirnya ia pergi ke sebuah kuil yang hancur. Namun nihil, dirinya tak dapat menemukan informasi apapun. Dengan melalui hujan badai dordar gelap, Joe, ia akhirnya singgah ke suatu bar, di mana hal itu untuk menghilangkan kejenuhannya. Namun tiba-tiba datang dua orang polisi yang sangat sombong, dan mereka memalak pemilik bar untuk membayar jasa perlindungan. Tapi karena uang perlindungan yang sedikit, polisi itu membanting pemilik bar karena mengecewakan. Sedangkan salah satu dari polisi lainnya, ia yang melihat kehadiran Joe, kemudian bertanya tentang motor yang ada di luar bar, di mana ia meminta Joe untuk memperlihatkan STNK-nya, karena akhir-akhir ini banyak terjadi pencurian. Tapi karena Joe diam saja, polisi itu pun kesal dan hendak menahannya. Namun seketika itu, Joe memukul si polisi dan pergi dari bar. Polisi yang tadi mengurusi pemilik bar, ia kesal atas kejadian tersebut, di mana ia langsung menyerang Joe dengan tongkatnya. Tapi hanya dengan angin duduk yang Joe hempaskan, si polisi terpental cukup keras, di mana karena hal itu pula lah Joe pergi serta melanjutkan perjalanannya. Scene berpindah di kantor FBI. Mike tiba-tiba saja mendapatkan panggilan tak dikenal, di mana ia langsung mengangkatnya, dan ternyata yang menghubunginya adalah Joe. Dengan panggilan itu, Mike memerintahkan Emma untuk meretas lokasi Joe, tapi sayang, peretasan itu berakhir gagal. Dan Joe yang mengetahui hal itu tentu saja kesal. Namun ia kemudian mengatakan untuk bertemu di suatu tempat, di mana akhirnya mereka pun janjian di tempat yang dipilihkan oleh Mike. Waktu pun berlalu. Mike, ia telah tiba di tempat yang dijanjikan. Dan tanpa waktu lama, Joe, ia pun telah menyusul. Di mana ketika Mike melihat Joe dengan setelan misterius, tentu saja ia memintanya untuk menunjukkan wajah. Namun jawaban dari Joe, ia hanya memperlihatkan kartu nama yang sebelumnya Mike berikan. Di mana dengan segera, ia pun melangkah ke mejanya, serta meminta untuk memberikan petunjuk terkait pembunuhan berantai. Tapi Mike, ia tiba-tiba saja langsung menodongkan pistol ke arah Joe, di mana ia tak percaya terhadapnya. Terutama ia ingin mengetahui dengan apa yang terjadi di rumah sakit. Namun tiba-tiba, seorang kurir GoFood datang ke restoran tersebut, di mana hal itu mengganggu Mike. Tapi siapa yang menyangka jika kurir itu langsung melayangkan serangan ke arah Joe. Dan dengan itu juga, pertempuran pun terjadi. Mike yang melihat pertempuran itu, ia tentu saja langsung menodongkan senjata kepada si kurir. Bahkan karena situasi yang gawat, ia menembakkan senjata api kepadanya.
Tapi karena tindakannya itu, ia malah menjadi target dari si kurir. Sedangkan Joe, ia dengan sigap melindungi Mike dan kembali melakukan pertukaran serangan dengan si kurir. Si kurir, ia tiba-tiba saja memunculkan lengan tambahan. Dan dengan 4 lengannya itu, ia memojokkan Joe. Sedangkan Joe yang ada di sana, ia kembali bergantung dengan teknik yang dimilikinya, di mana tiba-tiba asap hitam muncul dan membentuk lengan ilusi. Dengan teknik tersebut, Joe akhirnya bisa memojokkan si kurir. Namun ternyata si kurir menduplikat dirinya, yang mana pertempuran sekarang menjadi 2 lawan 1. Dan demi meningkatkan kemampuannya, Joe ia menggunakan teknik pedang api, yang mana ia membuat pertempuran menjadi semakin memanas. Namun dari hal itu, Joe ia mengambil sebotol arak, serta akhirnya menyemburkannya ke arah si kurir. Dan ia langsung memanfaatkannya sebaik mungkin, di mana ia mengakhiri pertarungan tersebut. Dan akhirnya si kurir pun tewas mengenaskan. Sedangkan Mike yang melihat kejadian itu, ia bertanya kepada Joe akan siapa sebenarnya dirinya. Di mana Joe pun menjawab jika dirinya adalah seorang ninja. Tapi ketika mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba saja tembakan senjata api langsung menghujani restoran. Dan mereka tanpa ampun akhirnya menembakkan sebuah bazooka. Yang mana dari kejadian itu, restoran pun hancur berantakan. Sedangkan untuk Mike, ia selamat dari kejadian. Namun ia telah ditinggalkan oleh Joe. Karena Joe, ia langsung melarikan diri. Tapi Mike yang memperhatikan armor besi miliknya, ia tak mengira jika armornya rusak parah. Sedangkan senjata milik si kurir yang menyebabkan kerusakan, itu tak meninggalkan bekas goresan sedikit pun. Yang mana ia merasa jika senjata tersebut sangat misterius. Di mana ia yakin jika teknologi yang digunakan untuk membuat senjata itu telah melampaui teknologi pengembangan yang dimiliki pemerintahan. Dan dari hal itu jugalah, ia tiba-tiba terfokus ke layar iklan. Di mana itu merupakan iklan dari Auza Companies. Yang mana dengan percaya diri mengatakan jika teknologi yang mereka miliki akan membantu segala aspek kehidupan. Sedangkan Joe yang memperhatikannya, ia merasa jika perusahaan Auza pasti ada hubungannya dengan organisasi yang mengincarnya. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat seorang pria tua yang didatangi oleh seseorang. Di mana orang yang ada di balik pintu, ia mengabarkan jika Higan masih hidup. Dan begitulah, chapter kedua Ninja Kamui telah selesai. Gimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.